Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas mengenai pasar regional. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Ega Winia Syifa, yang kedua ada Ilham Ramadan yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Rizky Nurjaman, dan yang keempat ada Syifa Nurrahma. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari pasar regional. Pasar regional merupakan suatu wilayah geografis yang mencakup beberapa negara, kota, atau daerah yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang serupa. Di dalam konteks UMKM, pasar regional menawarkan peluang yang sangat menarik, yaitu pertumbuhan bisnis dan peningkatan daya saing yang signifikan. Dengan peningkatan daya saing yang signifikan, UMKM nantinya dapat memahami karakteristik di pasar regional. UMKM juga dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target pasar tersebut. Nah, selain itu, dengan memahami perbedaan budaya, bahasa, dan aturan bisnis di pasar regional, UMKM dapat mengadaptasi strategi pemasaran dan operasional mereka secara efektif. Pasar regional juga memberikan UMKM kesempatan untuk membangun jejaring yang kuat melalui partisipasi dalam pameran perdagangan regional, seminar, atau pertemuan bisnis. UMKM dapat berinteraksi dengan pelaku bisnis lainnya, berbagi pengalaman, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurrahma dengan NPM 112111278. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pasar regional. Tujuan pasar regional dapat beragam, tetapi ada beberapa tujuan umumnya yang melibatkan. Yang pertama, ada akses pasar yang lebih besar, membuka peluang untuk mencapai basis pelanggan yang lebih besar di wilayah tertentu. Yang kedua, ada efisiensi distribusi, memperbaiki rantai pasokan dan distribusi produk untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada adaptasi budaya, menyesuaikan produk atau layanan dengan preferensi dan budaya lokal. Yang keempat, ada optimalisasi biaya, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, ada persaingan yang lebih baik, menghadapi pesaing lokal dan global dengan lebih baik dalam konteks pasar regional. Dan yang terakhir, ada pemahaman pelanggan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaman, nomor NPM 112-11344. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar regional. Jenis-jenis pasar regional terdiri menjadi 4. Ada yang pertama, ada zona perdagangan bebas. Adalah penghapusan atau pengurangan tarif perdagangan di antara negara anggota. Contohnya sendiri ada NAFTA, North America Free Trade Agreement. Yang kedua adalah Uni Fabian, zona perdagangan bebas dengan tarif bersama terhadap negara pihak ketiga. Contohnya itu Uni Fabian Eropa. Yang ketiga adalah pasar bersama, kombinasi zona perdagangan bebas, tarif bersama, dan koordinasi kebijakan ekonomi. Contohnya Mercosur atau Mercado Común del Sur di Amerika Selatan. Yang keempat adalah pasar ekonomi terpadu, integrasi ekonomi lebih mendalam dengan koordinasi fiskal dan moneter. Contohnya adalah Uni Eropa. Winia Siva dengan NPM 1121177. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi manfaat dari pasar regional. Yang pertama yaitu peningkatan perdagangan intraregional, contohnya seperti fasilitasi perdagangan antar anggota, mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedua, adanya efisiensi ekonomi, contohnya seperti pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan produktivitas dan daya saing. Yang ketiga, adanya peningkatan investasi, contohnya seperti menarik investasi asing, peningkatan modal dan teknologi. Yang keempat, adanya stabilitas ekonomi, contohnya seperti penanggulangan krisis ekonomi bersama dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas. Yaitu contoh penerapan pasar regional di Indonesia. Salah satu contoh pasar regional di Indonesia adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK di Tanjung Lesung di Provinsi Banten. KEK Tanjung Lesung merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan industri di wilayah tersebut. Di pasar regional ini terdapat peluang yang menarik bagi para pelaku UMKM dalam sektor pariwisata seperti usaha makanan, minuman, kerajinan tangan, dan penyediaan layanan pariwisata. Misalnya, Sahabat Wirausaha adalah pemilik UMKM yang bergerak di bidang kerajinan
kerajinan tangan, khususnya produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan lokal seperti bambu, anyaman, dan yang lainnya. Keberadaan kek di Tanjung Lesung membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan potensi pariwisata di kawasan tersebut. Selanjutnya, sahabat wirausaha dapat berpartisipasi dalam acara-acara pameran dan masa seni yang diadakan di Kek Tanjung Lesung ini. Dalam acara ini, sahabat wirausaha juga dapat menampilkan dan menjual produk kerajinan tangan kepada para wisatawan dan pengunjung. Selain itu, sahabat wirausaha dapat menjalin kerjasama dengan hotel, restoran, atau agen wisata di sekitar Kek Tanjung Lesung tersebut untuk membantu memasarkan produknya kepada para tamu mereka. Sekian materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.